Hello fit people, welcome back with me Tom Lewis. Dan hari ini gue kedatangan Bapak. Gue harus panggil Bapak Pak Hyung ini ya. Kita keren banget nih, Eric MS. Kita akan ngobrolin soal metroseksual. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak, jangan lupa untuk di like, subscribe, and share. Buat fans-fansnya kalau ini boleh datang kapan ke sini ya. Ada nggak tuh fansnya kira-kira? Kalau berdasarkan kita cek di laman. Tapi followers itu kan ada dua macam ya. Apa? Ada yang follow karena memang wah ini orang gue suka banget, gue inspire banget sama ini orang. Atau ada yang kadang-kadang pengen tahu kehidupan orang ini udah gimana ya. Tapi kok belanja terus Kepo ya? Iya. Kepo. Orang bertanya, itu bisa pakai baju rapi, liburan dari mana duitnya? Yang jelas pasti bekerja ya. Pastinya. Iya. Bukan yang tiba-tiba duitnya langsung banyak gitu. Betul. Tapi ada juga yang memang duitnya udah banyak, bekerja ya tambah banyak. Mudah-mudahan. Ya, seperti Bapak Erick ini, kalau gue bilang, kok Erick dulu ini sibuknya minta ampun ya? Sebenarnya bukan sibuknya minta ampun, tapi gua adalah tipe orang yang nggak bisa diem di rumah. Oke. Jadi gua pasti akan menyibukkan diri gua dengan segala kegiatan yang pastinya bisa bermanfaat buat gua dan masa depan gua. Ya, pastinya, jadinya kita itu sibuk boleh, tapi Hmm. jangan sibuk ngurusin hidup orang ya, sibuk ngurusin hidup kita sendiri. Sibuk ngurusin diri sendiri. Karena kalau ngurusin diri sendiri, benefitnya buat kita sendiri ya. Betul. Nah, kalau perjalanan karir lu ini sendiri kok kan panjang banget ya. Model ya. Panjang banget tuh kesannya kayak gua udah tua banget gitu ya. Enggak, karena lu memulai ini sejak awal, bukan gua udah tua baru mulai repot bikin ginian. Oke, dimulai lu model. Ya. Terus pernah acting juga ya. Oke. Terus male pageant. Nah. Jadi kita itu sebenarnya bertemu dulu di sebuah Di sebuah press con. Iya nggak sih? siap preskon Iya, di iya. sebuah hotel. Nah, press con hotel waktu itu gua nge-MC kalau nggak salah. Iya. Dia datang as a guest, habis itu kita kenalan, dari Oke. situ akhirnya kita baru berteman. Dan Oke. Syukurnya dia mau berteman dengan gua. Dan setelah lama terpisahkan juga, kita bertemu lagi di pusat kebugaran ya. Ya kan bisa terlihat ya. Nah itu dia. Kalau berbicara metroseksual itu, waktu gue mau bikin topik ini, teman gue metroseksual tuh banyak. Tapi karena waktu itu ketemu dengan Bapak Erick ini, gue langsung keidean metroseksual kok Erick. Karena memang lu representatif banget buat topik ini. Pertama, memiliki kesibukan hidup di metropolitan, tapi di tengah kesibukan mencari duit, bukan kesibukan ngurusin orang, tetap bisa menjaga appearance-nya. Well groomed, itu yang selalu gue ingat dari bapak yang satu ini, selalu well groomed, selalu rapi, selalu fashionable. Itu gimana? Lu setuju gak sih kalau orang mengidentikan lu dengan metroseksual? sebenarnya gini, gua kembalikan lagi ke persepsi orang masing-masing. Mungkin memang istilah kata metroseksual itu adalah kayak sosok pria yang memang rapi, fashion, mengutamakan atau mengurus badannya dan lain-lain. Cuma menurut gua, karena gua juga lulusan seorang public relation, jadi gua dilatih untuk bagaimana caranya gua menjual, entah menjual image brand atau menjual image diri gua. Jadi mau nggak mau tampilan dan bentuknya gua juga harus rapi biar meyakinkan orang. Selain itu, pada saat gua start kuliah, gua sudah diracuni, bukan sama nyokap gue sih, ada diri gue sendiri juga pengen ikutan lomba model. Jadi mau nggak mau pada saat momen itu gue tuh kayak, oh kalau mau jadi model tuh lu selain harus good looking tuh harus juga punya penampilan gitu, bersih apal nggak bau ketek gitu. Jadi mau nggak mau dari situ tuh gue udah terbimbing dan terbiasa. Apalagi model nggak mungkin dong, alhamdulillahnya badan gue tinggi. Oke. Tiba-tiba kalau gue gendut nggak laku dong jalan ya kan. Jadi mau gue harus maintain badan gue biar tetap lean, tetap enak dilihat. Tambah lagi sekarang lulusannya juga PR, jadi mau nggak mau emang sejalur gitu. Dan sebenarnya kalau kita bilang merawat diri ini bukan cuma masalah brand image dan segala macam, itu bentuk kita respect terhadap diri kita Betul, ya. betul. Buat orang-orang juga yang bilang, oh kayaknya kalau model atau kerja di entertain memang harus well groomed dan segala macam. Bekerja nggak di dunia entertain pun kita harus well groomed. Betul. Misalnya nih kita marketing,
Kayak gue pernah bekerja sebagai marketing, masa gue ketemu klien dengan wajah yang berminyak, rambut aut-autan, ya gitu. Gimana caranya lu mau kayak misalnya marketing rumah lah, lu mau jual rumah 3M tapi penampilan lu tuh nggak meyakinkan gitu. Atau kita kadang-kadang pegawai di bidang misalnya yang berhubungan investment. Betul. Kalau kita datang dengan penampilan yang gak representatif, orang juga pasti akan khawatir menginvestasikan uangnya kan. Makanya gue selalu membiasakan diri gue sebisa mungkin gue terlihat rapi, apalagi sekarang gue juga sedang menjalankan bisnis gue dekor gitu. Jadi dekor ini kan bukan kayak lu jualan nasi goreng cuma 15.000 gitu, bahkan kadang ada yang puluhan, ada yang ratusan. Jadi mau nggak mau gue harus bagaimana gue meyakinkan nih, jangan cuma melihat kayak presentasi dekor gue bagus, tapi dari personal thing-nya gitu, kayak personal touch-nya gitu. Oh ternyata ownernya baik ya, keren ya, atau gitu ya, orang pasti akan lebih tertarik. Berbicara soal bisnis dekor ini, jadi kan terlepas dari kegiatan lo di dunia mode, punya bisnis, gue dengar juga lo pasti bekerja Di salah satu klinik kecantikan di Jakarta. Betul. Itu kan padat banget ya. Bagaimana lu membagi waktu biar tetap ada waktu buat olahraga, ada me time, ada tetap juga Sebenarnya sih bagi waktunya udah pasti Monday to Friday, kalau jam office hour pasti di klinik. Cuma kadang-kadang gua juga suka mengutamakan bisnis dekor gua ini, karena mau nggak mau bisnis ini adalah yang akan gua pertahankan untuk masa depan gua. Jadi kalau ada weekend atau bahkan weekdays di pagi hari sebelum gua masuk kantor, pasti gua akan utamain itu dan akan bangun pagi buat itu. Untuk ngatur waktu sih sebenarnya ya pinter-pinter dulu sih. Mau nggak mau lu kayak mengurangi waktu tidur lo, terus bagi waktu pas nge-gym ya. Kalau gue sih dari awal emang udah niat pengen nge-gym, gue tetap pengen jaga badan gue biar tetap bagus gitu. Makanya ya udah. Ya semua itu kalau kita bisa beda matter of priority ya. Ya betul. Jadinya kalau lu rasa kegiatan ini ada penting, ya kegiatan yang lu rasa kurang penting ya dikesampingkan dulu ya. Kayak nge-gym, orang suka bilang begini, sibuk banget gak bisa nge-gym. Sebenarnya kita kalau nge-gym beneran tuh sejam selesai loh. Cuma kalau lagi longgar waktunya 5 jam juga selesai, ditambah ketemu teman, dan ngobrol dan segala macam. Nah makanya sekarang tuh gue jarang banget yang namanya kayak ayo Juan ini kita ntar malam hangout bareng teman-teman. Gue biasa kayak paling hangout sebentar, habis itu pulang tidur, karena gue lebih mau banyak waktu di rumah untuk istirahat, karena waktu gua otak udah kebuang, tenaga gua kebuang. Karena kalau dekor itu kan lu misalnya acaranya besok jam 7 malam, gua tuh udah harus loading dari jam 12 malam ini. Mau nggak mau waktu tidur gua tuh udah berantakan banget. Betul. Ya makanya tetap dia mengutamakan juga kesehatannya. Ya. Jadi kita kerja boleh segala macam, tapi kita beristirahat, makan juga pasti lu ngatur banget ya. Karena apa yang kita makan itu ya akan terpancar. Kalau kita makannya nggak benar, kalorinya bleberan, pasti ya nge-gymnya juga nggak akan terlihat hasilnya optimal. Oke, kalau berbicara soal fashion, Apa tuh? kan kalau kita jalan-jalan ke Instagramnya Bapak Erik ini, wow, selalu perfect gitu. Sebenarnya fashion karakter lu itu apa? Lu paling suka penampilan yang kayak gimana? Sebenarnya kalau dibilang gua fashion, terima kasih. Cuma buat gua mungkin masih banyak orang di luar sana yang tampilan looknya lebih fashion, karena gua adalah orang yang suka dengan simple, warnanya juga nggak terlalu nabrak, nggak terlalu berani yang tiba-tiba kayak warna orange, warna pink, ngejreng, warna hijau gitu. Gue lebih orang yang hitam, putih, abu-abu, dan gue lebih suka main di cutting sebenarnya, atau di polanya dia gitu. Oke. Nah itu dia. Dan yang fashion itu kita nggak perlu yang betul. orang pakai apa kita pakai apa, kita harus, dan nggak perlu mahal juga ya. betul. Kalau tips fashion dari lu itu apa? Kalau tips fashion dari gue adalah sebenarnya gini. Jujur gue adalah bukan tipe orang yang percaya beli online, apalagi kalau yang kelihatan dari luar gitu ya. Karena begitu gue cobain, gue harus ngeliat gue nyaman pakainya, gue serak makainya, dan kira-kira kalau baju ini gue beli, gue bisa mix and match sama yang lain. Misalnya contoh sama celana bahan, sama celana jeans, atau sama yang lain-lain gitu. Betul. Karena kadang-kadang kalau kita membeli barang itu, kita harus benar-benar tahu. Kalau di foto kan bagus ya, badan modelnya memang bagus. Ya kita juga tahu kadang-kadang habis di foto juga ada editan ya.
Kalau gue pribadi sih kayaknya kalau udah pernah beli toko itu offline, ya gue akan coba berani online. Tapi kalau untuk pertama biasanya lihat langsung. Lihat langsung, setuju. Sama kayak datingnya bahaya kalau online ya. Kalau di fotonya wow, pas ketemu zong. Ini kita lama-lama kalau ada stasiun TV cari presentasi Talk show langsung. boleh nih kita bisa di approach langsung pakai combo harga kayak gue. Hari Senin harga naik. Oke, kalau boleh terakhir kali ini, lu kan pernah join di Mail Pageant itu ya? Gimana sih? Mail pageant gimana sih? Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya itu adalah pengalaman yang menurut gue sangat berharga. Kenapa? Karena akhirnya gue bisa merasakan impian yang dari dulu gue pengen. Jadi sebenarnya waktu itu tuh pas gue masih kuliah tuh gue pernah ngeliatin kontes elemen lah ya. Pada zamannya itu kita Pada zaman itu bermimpi. Trust me, it works. Setuju. Nah, gue tuh pengen ngerasain gimana gue menyebutkan nama gue dengan setelah nama gue itu menyebutkan Indonesia gitu. Gue kayak gila, gue pasti bangga banget nyebutin begini gitu. Dan akhirnya tiba-tiba pada saat gue lagi kerja gue dapet telepon untuk ikutan audisi. Waktu itu audisi mewakili salah satu wilayah untuk perwakilan di nasional dulu kontesnya. Nah pada saat itu gue agak kaget gitu karena sebelumnya gue memang lagi mengikuti audisi si Elmen ini. Cuman pada saat itu Elmen lagi mencari sosok yang lain. Jadinya gue nggak lolos untuk masuk ke babak finalis, tapi sudah sampai semifinalis. Akhirnya mewakili satu wilayah, maju ke nasional, terus gua juara 3. Dan second runner up. Nah, setelah itu ternyata di second runner up itu gua harus mewakili Indonesia. Dan itulah hadiahnya yang sebenarnya gua kaget dan gua terima, yaitu si Mr. Tourism World itu. Dan dia menang kalau di sana the best national costume menjual. Nah, sebenarnya kalau berbicara Mail Pageant ini justru pada saat internasional ini yang menurut gue sangat banyak banget ceritanya dan pengalamannya, karena akhirnya dengan berbagai jalan dan berbagai cara gue akhirnya bisa menempuh untuk gue berangkat mewakili Indonesia ke Italia, yaitu di Roma. Ajangnya namanya Mr. Tourism World tahun 2019. Nah, bersyukurnya adalah gue satu-satunya perwakilan Asia yang masuk 5 besar, dan gue dinobatkan selain the best national costume, gue juga fourth runner up. Iya, ada sejumlah beritanya kalau dicari di sana. Gue takut sama sini ntar gue dibilang royalty. Jadi sebenarnya gue waktu itu bersyukur banget karena mungkin gue sendiri yang mencoba untuk mempropose. Gue kirim email dan proposal ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Roma. Dan mereka sangat menyambut hangat kedatangan gue pada saat gue nyampe ke Roma. Gue diundang sama mereka dan gue di full support sama mereka sampai mereka datang beli undangan untuk nonton gue di VIP depan. Dan di situ menurut gue adalah challenge gila nih. Ini KBRI di Roma datang loh, kalau gue sampai malu-maluin gimana gitu. Mungkin ya bisa juga kita share di sini adalah kalau buat teman-teman yang ingin join pageant, khususnya Mail Pageant, ya harus ada effortnya, ada fine-nya, dan juga kita harus sadar dengan kualitas diri kita ya. Jangan cuma datang dengan modal yang penting badan kotak-kotak, tapi nggak ada sebuah misi yang jelas kayak gitu ya. Sebenarnya menurut gua kalau buat kalian yang pengen join pageant, jangan mengira kalian itu adalah sesosok yang dibutuhkan orang tapi kalian nggak melakukan apapun. Jadi kayak nunggu bola datang doang, itu enggak menurut gua. Jadi ketika lo mau join pageant, lo harus punya komitmen bahwa gue join pageant ini untuk melakukan hal yang positif. Selain dari organisasi yang sudah membentuk itu, kita juga harus melakukan ide-ide agar masyarakat atau para pageant lovers ini tahu keberadaan si sosok si pageant ini gitu. Sekali. Dan kalau lu join kadang-kadang lu belum diterima, ya jangan putus asa ya. Karena kadang-kadang setiap Mail Pageant ataupun beauty pageant itu ada karakteristik ya, betul, yang berbeda-beda yang mereka butuhkan dalam setiap organisasi mereka. Iya, betul. Dari looknya, dari segi bentuk badannya. Jadi kalau ada kompetisi Mail Pageant yang emang nggak mau kalau terlalu beefy, terlalu kayak
terlalu keker banget gede gitu. Ada juga yang maunya memang seperti itu ya, gantung. Demikian lah ya tentang berpagent. Terus kalau ini nih, gue mau tanya nih, kalau gue kan pagent tapi beda ya. Lu apa sih waktu itu? Gue dulu Menhan. Kalau dia tahun berapa ya? Gue tahun 2018. Jauh banget. Beda 1 tahun sama gue. Gue kan Miss Indonesia 2017. Lu Menhan 2018. Tapi gue cukup di provinsi saja. Lu waktu yang menang siapa ya? Gue Jawa Barat gue. Terus buat nasionalnya angkatannya Bapak Sherili. Oh, sama Sherili. Oke. Seperti itu. Cuman gue udah gak maju ke nasional tuh waktu itu. Dengan nasional post tuh kan dulu ala-ala itu ada di Instagram. Nah, ada yang suka mengidentikan bahwa orang tuh join male pageant biar harga naik, itu setuju nggak? Harga apa aja bisa. Kalau buat kalau secara general harga naik gue setuju. Tapi harga naiknya secara apa dulu nih? Kalau harga naiknya secara positif, gue setuju. Tapi kalau harga naiknya secara negatif, gue nggak setuju. Oke. Itu balik lagi ke individual masing-masing. Cuma selama gue menjabat menjadi seorang male pageant atau mister itu, jujur gue memang mendapatkan pengalaman kayak misalnya gue show di daerah-daerah, mereka akan melirik si Eric ini bukan seorang model yang bernama Eric, tapi seorang mister dari male pageant yang bernama Eric. Jujur memang untuk harga atau untuk fee-nya akan kayak gila lu gue bawa mister ya, gila lu gue bawa putri Indonesia, bukan kayak gue bawa model gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya ya kayak kita juga kalau orang yang ikut kontes bernyanyi dan segala macam pasti harga ada nilai jualnya di sana. Setuju. Karena untuk mendapatkan gelar itu pun ada effort, ada perjuangan yang harus dilakukan kayak gitu. Dan kadang-kadang kita tuh join pageant, join apa, jangan cuma berpikir gue harus menang. Terlepas menang kalah itu juga kan banyak banget pelajarannya ya. Itu yang bikin harganya naik. Kayak gue nggak mungkin kenal Bapak Eric ini kalau tidak join male pageant pada waktu itu. Masa kok tiba-tiba DM orang di Instagram, kok kenalan yuk, kayaknya dia juga takut jawabnya kan. Kayak gitu. Dan semua di profesi apapun tuh kita nggak bisa mengkonotasikan ya. Betul. Semua profesi ada orang yang menjalankan ke arah yang baik, ada yang negatif pasti. Itu. Cuma bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita belajar dari setiap situasi dan kondisi. Betul sekali, bijaksana sekali ya. Boleh deh terakhir sebelum kita menutup perbincangan ini opening number nih. Aduh, kan kalau pageant lovers itu paling suka lihat opening number. Oke, nih buat teman-teman kalian semua yang lagi nonton, kalau misalnya opening number, biasanya gua selalu pakai tone atau suara yang berbeda ketika kalau kita lagi ngobrol sehari-hari ya. Udah lama banget nih. Eric Novianto Setiawan, Indonesia. Ya. Thank you. Ini sudah datang. Terima kasih. Ya, sukses terus ya. Dan ini Instagram dari Bapak Eric yang pasti kalian udah lebih banyak tahu, dan ini Instagram dekornya juga. Thank you, terima kasih juga buat Tommy Luis. Ya. Sukses selalu YouTube-nya. Thank you. Banyak yang nonton, jangan lupa like, share, sama subscribe. Betul sekali. Jadi kita ini adalah sebenarnya veteran ya. Veteran. Umur kita tidak ABG lagi, tapi bersaing di YouTube sama ABG. Gak kalah kok apabila sampai ABG. Ini sudah teruji loh kita berapa tahun di dunia G? Sudah tidak terhitung. Iya betul sekali. Jadi mulai baru 1 tahun terus udah foto-foto. Kita melihat komitmennya sampai 20 tahun ke depan ya. Tenang aja, pasti akan ada masa naik, turun, naik, turun, naik, turun. Betul, jangan sedih. Thank you for watching. Bye bye.